SMS yang pertama, Pak Syekh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syekh, apa yang dimaksud dengan tolak bid'ah, Pak Syekh? Ikhwatul iman, akhtul mu'minah, at-talaq bid'i. Di dalam Islam sudah diterapkan masalah pernikahan dan masalah juga perceraian, dan juga ada iddah-iddahnya. Ada masalah talak. At-talak itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nabi idza talaqtum nisa fatallaq li'iddatuhunna. Maka ikhwatul iman, ini khitab lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah taala at-talaqu marratain. At-talaq itu ada 2 kali, ya. Fa in talaqtum nisa fatallaqtu li'iddatuhunna. Kalau kita menceraikan istri atau wanita yang diceraikan, hendaklah dengan ada iddahnya. Wa tatallaq hiya takun tahirah. Jadi ketika dia menceraikan dengan dalam kondisi bersih, suci, bukan dalam dia haid, bukan dalam dia hamil atau jima atau bersenggama, terus besok dicerai, itu tidak dibenarkan. Itulah disebut ada talak sunni wa talak ghair sunni, atau disebut talak bid'i. Wa huwa yatallaqha fi halah haid atau qad jama'a fihi, ataupun hamil. Pertanyaan tadi, dia menceraikan yang bid'i itu dalam kondisi dia haid ataupun dia bersih sesudah dijama, ataupun dalam kondisi hamil. Yani hamil, la yadri hamil amla, terus dia menceraikannya. Itu tidak dibenarkan. Takutnya apakah dia hamil atau tidak, disebut talak bid'i. Amma talak sunni itu talak yang Allah SWT berfirman kepada Nabi SAW, ya ayuhan nabi idza talaqtum nisa fatallaqtuhunna li'iddatihinna wahsul iddah wattaqullaha rabbukum. Wahai Nabi, ketika engkau ingin menceraikan istri, ya, ceraikanlah dalam dia kondisi ini bersih. Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni ketika itu datang dia menyampaikan tentang Abdullah anaknya. Fakhbara Nabi Sallam innahu talaqa imra'atu wa hiya haid. Fadaka Umar radhiyallahu anhu li Nabi SAW. Ketika itu Abdullah bin Umar menceraikan istrinya dalam kondisi haid, maka disampaikan kepada Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah SAW liyarjah, kata Nabi SAW, kembalikan dia. Thumma yamsakha, dia tahankan hatta tathura. Thumma tahid fatahura, fa in badalahu an yatallaqa fa yatallaqa tahiran qabla an yamassaha. Fatilkal iddatu allati amara Allah azza wa jalla. Kata Nabi SAW, kembalikan dia, tahankan dia sampai dia bersih, terus dia haid. Begitu dia bersih, kalau dia ingin menceraikan, ceraikanlah dalam kondisi bersih, tapi sebelum dia menjamaknya. Itulah iddah yang perintahkan Allah Azza wa Jalla kepada kita, atau yang dibenarkan oleh Allah SWT. Ini yang pertanyaan akhi yang disebut al-bid'i ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di dalam lafaz Imam Muslim hanya sedikit berbeda. Watilka iddatul lati amarallahu an yatallaqa lahan nisa. Itulah yang diperintahkan Allah, yang dibenarkan Allah untuk menceraikan yakni wanita. Ulama memutuskan ada 3 aksam, itu disebut al-bid'i, ada sunnah, ada talak la bid'i wala sunnah. Yang dianjurkan Islam yaitu talak sunni, ada saksi, ya, bukan lagi haid, bukan lagi hamil. Itu yang dianjurkan Islam, itu yang dicontohkan Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Pak Syekh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syekh, saya mau bertanya, bagaimana tentang banyaknya orang yang melakukan praktek perdukunan, Pak Syekh, padahal mereka adalah orang Islam? Nah, ya ikhwatul iman, akhtul mu'minat, Nabi SAW qad haddar lana nama-nama yang sudah dijelaskan Nabi SAW tentang sihir. Amma sihir di zaman Nabi Musa, fasahru ayunan nas, dia mensihirkan orang,
Nah, itu juga bisa merugikan orang. Atau ada namanya talasim, hipnotis ya, atau namanya kahin ya. Kahin ini dukun, araf ini tukang tenung ya, tukang ramal ya. Terus takhayul ini ya, takhayul ini juga ada. Semua itu sudah dijelaskan Nabi SAW dalam hukum-hukumnya ikhwatul iman, dan ini bisa mengeluarkan orang itu dari agama Islam. Keluar dari agama Islam ikhwatul iman. Ini kejahatan yang luar biasa, apalagi orang yang datang minta pertolongan kepada mereka. Dan ini berbahaya, dan ini juga bisa keluar dari agama Islam. Andai kata ada yang melakukan ini, hendaklah dia bertobat. Kama qala Nabi SAW dari azwajin Nabi, hadis Imam Muslim, man ata ala arafan lam yuqbal salatu arba'in laila. Barang siapa yang datang kepada tukang ramal, tukang tenung, paranormal, berarti tidak diterima salatnya 40 malam. Dalam riwayat yang lain, fasaddaqah laqad kafar bima anzala Muhammad. Man ata ala araf au kahinan fasaddaqah faqad kafar bima anzala Muhammad. Barang siapa yang datang ke tukang tenung atau tukang ramal ya, dia percaya, maka dia keluar dari agama Islam apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak dibenarkan siapapun seorang muslim atau muslimah, hendaklah dia hanya minta kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menyembah kepada Allah dan meminta kepada Allah saja. Karena yang bisa memberi dia kebaikan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tanyakan, kenapa Anda pergi ke dukun? Sebenarnya saya tidak ke dukun, cuma saya ingin minta arahan supaya lebih mendapat kebaikan. Ini adalah syirik. Bertobat dan bisa mengeluarkan kita dari agama Islam. Dukun-dukun ini atau tukang ramal, tukang tenung ini, mereka itu tidak mengetahui yang gaib. La ya'lamul ghaib illa Allah Subhanahu wa taala. Indahu mafatihul ghaib la ya'lamu illahu. Dia memiliki kunci yang gaib. Tidak akan yang mengetahui kecuali Allah. Dan Allah lah yang memiliki tentang gaib. Maka kita di dalam Islam ikhwatul iman, amarna Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, pertama dalam surat Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'buduna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang yang menyembah, beriman kepada Allah, menyembah yang gaib. Apa itu gaib nih? Kita tidak mengetahui yang gaib, yang tidak ada di hadapan muka kita. Meyakini kebenaran, kita yakin bahwa kita beribadah kepada Allah. Salah satu rukun ihsan, anta'budullah ka'annaka tara fa in lam takun yara fa innahu yara. Kita meyakini bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Maka kita diperintahkan untuk menyembah yang gaib, bukan mencari yang gaib. Maka negeri kita ikhwatiman bingung. Kita lihat sekarang banyak yang menggunakan dengan atas nama Islam, ya, mengajarkan orang mencari yang gaib, memburu jin, berkelahi sama jin. Ini aneh ikhwatiman. Ini nggak punya kerjaan kayaknya ikhwatiman deh. Dan umat ini alhamdulillah mau dibodohin. Harusnya jangan ikhwatiman. Mempercayai hal-hal yang begitu adalah keluar dari agama Islam ikhwatiman. Mereka ini mendapat kabar, ditolong oleh jin. Mereka tidak akan mengetahui yang gaib dan penuh kebohongan. Dari 100 itu, mungkin satu benar dan satu sudah campur dengan 100 kebohongan, kedustaan. Tiba-tiba mungkin itu benar. Misalnya begini, kita memiliki satu barang hilang. Sudah hilang barang itu, kita datang ke orang pintar nih. Ini sudah syirik ya khotimah, apalagi kalau percaya nih ya. Orang yang pintar ini mengatakan barang itu ada di sana. Ini sudah terjadi. Dari mana dia tahu? Dari jin yang memberi dia kabar. Kama Allah Ta'ala di dalam surat jin. Maka kalau Anda bisa baca Quran, Anda selalu baca Quran, Anda akan tahu. Sejatinya dengan terjemahan itu bisa menolong kita memahami dan beriman kepada Allah SWT. Kama Allah Ta'ala, wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna birijalan minal jin fazadahumur rahaqa. Sungguhnya ada laki dari manusia minta
pertolong lelaki dari jin, tidak akan menambah kecuali kekafiran. Ada syaitan itu dua. Syaitan dari ins dan syaitan dari jin. Yang paling bahaya dari ins, yang selalu mengganggu kita. Apalagi yang namanya santet ini dahsyat ikhwatul iman. Dan ini merugikan seseorang. Dan Anda bisa memprotekkan diri Anda dengan ruqyah, mendekat diri kepada Allah. Jadi ada dua nih ya. Kalau hipnotis lain lagi ya. Kalau takhayul sudah tahu ya. Dan ini ikhwatul iman, kalau dia kesurupan, jin masuk numpang ke badannya. Tapi kalau dia santet, itu berbeda. Dia disantetin oleh seseorang, bisa membahayakan diri kita. Bisikan juga ikhwatul iman ya. Maka Anda protek diri Anda dengan wudu, dengan mendekat diri kepada Allah, dengan berzikir kepada Allah. Itu adalah obatnya. Tinggalkan ikhwatul iman. Dan tidak ada dosa yang paling besar di sisi Allah yang bisa mengeluarkan kita, termasuk dosa syirik, yaitu orang percaya dengan praktek-praktek dukun atau tukang tenung, tukang ramal atau paranormal ini keluar dari agama Islam, bertobat kepada Allah SWT. Kama qala Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi yaghfiru dari kalimat yasha. Allah tidak akan pernah mengampunkan dosa orang yang menyekutukannya, menjadikan dia tandingan, tetapi dia mengampunkan dosa dengan siapa saja selain tidak menyekutukannya. Dosa-dosa yang tidak diampuni Allah adalah dosa syirik, termasuk akbar al-kabair. Dalam Imam Dahabi mencantumkan termasuk sihir, dukun, ini semua kena ikhwatul iman ya. Bertobat kepada Allah SWT. Dan kalau bisa nasihatkan dukun, paranormal ini ikhwatul iman, tinggalkan perbuatan-perbuatan itu, rubahkan lebih baik dengan ruqyah. Silahkan dengan Al-Quran ya, rubahkan praktik itu, bertobat kembali kepada Allah SWT. Tubuh yang Allah taubatun nasuha, wallahu a'lam bishawab. Ikhwatul iman, ukhtul mu'minah rahimakumullah ya, demikianlah tadi. Terima kasih atas kebersamaan Anda, mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.